coachingnya. Setidaknya sudah ada gambaran dari saya bahwa apa yang perlu menjadi fokus saya dan apa yang perlu dikembangkan dalam jadi coaching saya. Oke, betul. Dan nanti ketika melakukan coaching pun Ibu akan menggunakan kompetensi coachingnya juga. Nah, kira-kira yang akan Ibu gunakan di kompetensi coaching nanti itu apa? Saya sih rencananya Bu Ari ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Bu Ari. Oke, iya. Salah satunya itu mungkin ya? Iya betul. Di kehadiran penuh nantinya saya akan yang pertama saya akan fokus untuk memecahkan permasalahan dari coach saya. Terus lalu yang kedua saya akan menatap lawan bicara saya yaitu coach saya selama komunikasi berlangsung. Dan yang ketiga saya tidak akan melakukan aktivitas apapun ya tidak memegang handphone atau memegang kertas untuk menulis sesuatu. Tapi saya akan fokus pada coach saya sendiri. Oke, baik Bu Mer. Jadi itu tadi ya kompetensi serta indikator-indikator yang akan Ibu kembangkan ketika melakukan coaching nanti. Baik, saya izin mencatat ya. Boleh banget Bu. Nah, kira-kira untuk mengetahui bagaimana Ibu bisa mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan coaching nanti dan kompetensi itu, kapan akan dilaksanakannya Bu Mer? Rencananya sih hari ini Bu. Oh, hari ini. Iya. Rencananya hari ini. Tidak membuang waktu, langsung aja mungkin ya. Betul banget Bu Ari. Kebetulan kita sudah berdiskusi seperti ini. Nanti mungkin saya minta Bu Ari untuk mengamati saya secara langsung ataupun misalnya contohnya Bu Ari duduk di pojok ya untuk melihat bagaimana saya melakukan coaching terhadap Upvoy. Oke. Jadi abis ini kita langsung akan melakukan coaching ya. Di sini saya akan berperan sebagai pengamat, tadi sebagai coach, kemudian ada Pak Boy juga nanti sebagai coachingnya ya. Betul sekali Bu Ari. Oke, untuk mudah-mudahan kegiatan coachingnya sesuai dengan yang Bu Mary harapkan ya, karena kita bertujuan untuk mengembangkan kemampuan coaching nanti. Sekali Bu Ari. Mohon arahannya ya Bu Ari. Siap. Semoga kemampuan saya nanti di kemudian hari bisa kamu bertambah. Oke, sudah berkembang. Kemudian ya kita berlatih mungkin nanti ya. Siap. Terima kasih banyak Bu Ari. Oke Bu Mer, mungkin lanjut saja kita akan coaching ya. Iya, betul. Terima kasih ya Bu Ari ya. Iya, sama-sama Bu Mer. Selamat siang Bu Mary. Selamat siang Pak Foy. Terima kasih atas waktunya nih Bu. Jadi gitu. saya butuh bantuan Ibu nih untuk hari ini. Iya nih Pak Foy, boleh sedikit ini ya, saya sedikit mengamati Pak Foy nih beberapa hari ini. Saya lihat Pak Foy agak sedikit murung nih, Iya, kurang Bu. bersemangat. Saya ada seperti masalah biasanya. nih Bu. Nah, Apakah bisa dibantu Bu kira-kira? iya, bagaimana Mau Pak curhat Foy? lah Bu sedikit lah. Boleh. Kira-kira ada apa nih Pak Foy nih? Seperti yang Ibu ketahui ya beberapa hari yang lalu kan Iya. pengawas kita datang ke sekolah. Ternyata dadakan saya mendapat supervisi Bu. Mendapat supervisi dari beliau. Jadi beliau masuk dan melaksanakan supervisi. Memang sih dengan izin saya ya supervisinya. Iya. Tapi saya lumayan agak menyesali itu Bu. Agak menyesali karena ternyata selesai supervisi saya mendapatkan teguran Bu oleh pengawas tersebut. Kira-kira masalah apa nih Pak Foy? Ya masalahnya yang berkaitan dengan pengajaran saya dan juga persiapan saya Bu. Seperti itu. Apa cukup apa ini Pak Foy? Seserius itu kah Pak Foy? Sangat serius kalau menurut saya Bu. Sangat serius. Sangat serius. Oh. Lumayan serius lah. Karena Boleh Pak Foy. ada hubungannya dengan Bapak Kepala Sekolah kita juga kan. Sampai ke sana ya? Iya. Oh. Kalau beliau melapor ke Bapak Kepala Sekolah berarti kan saya mendapatkan laporan yang kurang baik dong tentang supervisi tersebut. Boleh Pak Foy. Kalau Pak Foy boleh cerita lebih dalam lagi kepada saya, Ya. saya pasti dengan senang hati Pak Foy untuk mendengarkannya. Baik, jadi Bapak pengawas itu sepertinya tersinggung ketika saya memberikan argumentasi kenapa saya tidak menggunakan buku paket dalam pengajaran saya hari itu. Itu yang membuat sepertinya beliau kurang senang atau sedikit tersinggung. Mungkin saya agak ngegas kali ini. Kalau Pak Foy tidak menggunakan buku paket, kira-kira media pengajaran apa yang Pak Foy gunakan untuk Ya. anak-anak peserta, untuk murid-murid kita di kelas itu Pak Foy? Ya, saya menggunakan berbagai media Bu, terutama yang saya kumpulkan di Padlet ya. Iya. Di situ ada semacam modul yang saya modifikasi dari PMM. Kemudian saya juga ngasih
ngasih beberapa video, kemudian ada tautan PDF yang berkaitan dengan materi hari itu. Memang hanya saja tidak ada buku paket Bu di situ. Memang ada masalah dengan buku paket kita, makanya Pak Foy tidak tertarik nih menggunakan buku paket yang ada nih Pak. Kan di kurikulum baru ini memang di kelas 11 buku paket baru tersedia terbatas ya Bu ya, hanya Ya, PDF betul sekali, saja. Pak Foy, betul Dan sekali. saya belum sempat googling dapetin itu gitu Bu. Jadi Iya, iya. dan itu Bapak pengawas kurang setuju, harusnya saya segera mencari seperti itu. Demikian Bu. Seperti itu Pak Foy. Tapi kalau saya boleh tahu nih Pak Foy, dengan segala media pembelajaran yang telah Pak Foy siapkan nih, Iya. kira-kira apakah media tersebut sudah memfasilitasi atau mentreatment anak-anak kita dari segi peminatan, dari segi profil belajar mereka? Apakah sudah sampai ke situ Pak Foy? Awalnya saya berpikir seperti itu ya, agak sedikit berdiferensiasi. Ada juga yang berkaitan dengan infografis, kemudian dari PMM juga saya ambil tidak seluruhnya, selalu saya ATM dan modifikasi. Tapi memang masih ada sih nilai mereka yang di bawah KKM Bu. yang standar Nah, itu. itu dia Pak Kira-kira Foy. gimana tuh Bu ya? Kalau saya, sepemahaman saya ya Pak Foy ya, buku ajar yang kita punya itu sudah betul-betul dibuat oleh tim-tim hebat yang memang tujuannya sudah ke arah situ gitu Pak Foy. Sudah yang akan mentreatment anak-anak kita sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan peminatannya. Coba deh sekali-sekali Pak Foy intip deh buku kita tuh seperti apa gitu kira-kira Pak. Iya iya. Saya jadi agak berpikir ulang nih tentang hal tersebut dan jadi senang nih Bu. Artinya ternyata memang saya harus mencari buku paket tersebut Bu ya. Ya, Baik. mungkin boleh Bapak tetap menggunakan media pembelajaran yang ada, tapi setidaknya buku paket juga jangan sampai lepas dari acuan Bapak untuk media pembelajaran. Kalau gitu saya catat dulu Bu ya. Boleh, Kebutuhan boleh, saya Pak Foy. berkaitan dengan buku paket. Boleh Pak Foy. Lalu saya sudah punya beberapa modul. Oh iya Bu. Ya, Oke, Bu. sekarang Pak Foy, kalau boleh saya simpulkan ya dari tadi cerita Pak Foy yang pertama ya, sepertinya Pak Foy itu tidak nyaman nih dengan dengan posisi atau dengan keadaan supervisi yang dadakan ini nih kalau saya rasa ya Pak. Mungkin permasalahannya sebenarnya nggak terlalu serius yang tadi awal kita bilang ya Pak, cuman hanya masalah buku teks. Mungkin yang tadi Pak Foy juga udah jelaskan, sedikit argumen aja sih, mungkin argumen Pak Foy yang agak dengan suara agak nada tinggi, makanya Bapak pengawasnya agak jadi tanda kutip ada peringatan gitu loh Pak. Ya kan? Terus kalau saya boleh tanya nih Pak, kira-kira Pak, seandainya nih ya Pak, seandainya gitu, Bapak Kepala Sekolah memanggil Pak Foy terkait supervisi kemarin nih Pak, sudah adakah langkah-langkah persiapan yang Bapak lakukan Pak ketika Kepala Sekolah memanggil Bapak, atau siapa tahu ya Pak, Kepala Sekolahnya ternyata pengawas kita tidak menginfokan kepada Kepala Sekolah nih Pak, jadi Kepala Sekolah memang tidak tahu apa-apa nih. Kira-kira kalau dari segi seperti itu Pak, apa sih Pak tindak lanjut yang akan Bapak lakukan Pak? Ya, keresahan saya itu memang pada akhirnya saya berpikir harus bertemu kepada Bapak Kepala Sekolah ya sebelum dipanggil lah Bu ya. Karena mungkin bisa jadi saya sudah dilaporkan atau juga belum dilaporkan oleh Bapak pengawas. Jadi langkah pertama saya akan bertemu beliau. Setelah bertemu Ibu nih, saya berusaha untuk bertemu beliau, kemudian memberikan informasi sebenarnya lah apa yang terjadi pada kegiatan supervisi mendadak kemarin. Dan setelah itu saya juga harus menghubungi Bapak pengawas untuk meminta maaf mungkin. Jadi Betul, Pak. mungkin ini lebih ke attitude ya Bu ya, Iya, sepertinya betul, ya. Pak. Maka Bidang saya kita ya, mencoba Pak. mempertahankan argumen saya, tapi mungkin itu jadinya sesuatu yang salah ya. Iya, mungkin Ya, saya sudah menyadari itu lah Bapak Bu. Kepala Sekolah, Bapak pengawasnya juga jadinya nanggepinnya agak sedikit negatif Iya, Pak, bukan jadi menuju positif. Tapi saya bangga Pak, setidaknya Pak Foy sudah punya sisi-sisi positif yang akan Bapak lakukan seperti itu. Tapi dari yang tadi Bapak jabarkan tadi ya Pak, kalau boleh tahu ya Pak, kira-kira ada nggak sih Pak komitmennya gitu untuk Ya. rencana tindak lanjut Bapak tadi? Ya, itu tadi saya berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan kepala sekolah, juga berhubungan dengan Bapak pengawas ya. Meskipun saya merasa sedikit dirugikan berkaitan dengan supervisi mendadak tadi. Tapi ya sudahlah, namanya juga kita butuh komunikasi lebih lanjut agar lebih tenang Bu ketika mengajar gitu ya. Betul. Kalau dalam itu sendiri Pak,
pengajaran Bapak, kira-kira apa tuh komitmen yang ingin Ya, Bapak laksanakan? pasti saya akan menggunakan buku paket. Oh, iya. Saya akan mengubah kembali, menyesuaikan. Tapi untuk yang kegiatan kemarin akan saya pertahankan karena di situ ada beberapa anak yang senang dengan berbagai media yang saya berikan gitu Bu. Kira-kira butuh dukungan nggak Pak dari pihak eksternal nih Pak? Sudah pasti dengan Wajib saya ya, Pak. bertemu dengan ibu, Iya. kemudian saya nanti bertemu kepala sekolah, Iya. terus saya juga akan berbicara di MGMP. Wah, itu Jadi di ide bagus MGMP lokal banget tuh, kita, Pak. kemudian Iya. saling membantulah dengan teman-teman yang ada. Itu Iya. sih, Bu. Betul betul Wah, Pak. saya lega sekali nih hari ini. Bu. Ini itu bagus banget loh Pak. Setidaknya apa yang menjadi yang Bapak bikin Bapak nggak bisa tidur nih Iya. beberapa hari ini nih ya Pak ya. Nggak nyaman yang, gitu. yang menjadi permasalahan Bapak. Iya. Setidaknya sudah kita pecahkan solusinya sama-sama pada pertemuan kita yang sekarang nih ya Pak Iya, ya. Bu Mary. Pada sharing kita yang sekarang nih, time sharingnya ya Pak ya. Tidak sia-sia nih Bu, saya minta waktu Bu Mary ya, Wah, sehingga saya ya- dapat solusi. Yang penting Pak Foy, rasa tidak nyaman Bapak lagi, nanti setidaknya pembelajaran, pengajaran Bapak sudah menuju yang lebih baik lagi. Bapak ketemu Bapak pengawas, Bapak kepala sekolah, nggak ada lagi tuh Pak rasa nggak Siapapun nyamannya. pokoknya ya. Betul ya, karena hubungannya sudah membaik ya Pak ya. Berarti saya bersyukur malah di supervisi mendadak ya. Iya betul. Semoga percakapan kita pada siang hari ini betul-betul bermanfaat ya Pak Foy ya. Sangat bermanfaat Bu Mary. Amin, amin. Baik, karena kita sudah mencapai sepakat ya Bu, terima Iya. kasih banyak. Iya. Saya izin pamit dulu kembali ke ruangan. Siap, siap Pak Makasih, Foy. Bu Ketemu Mary. lagi ya Pak Foy. Hai, ya Bu Mer. Bagaimana Bu Ari? Wah Bu Mer, saya sedang merangkumnya nih tadi habis kegiatan kita ya. Tadi Bu Mer sudah melakukan coaching dengan coachingnya Ibu ya. Bagaimana hasilnya menurut Bu Mer? Kalau menurut saya secara pribadi, Bu Maria, alhamdulillah kegiatan Wah. coaching berlangsung dengan baik, Iya. sesuai dengan apa yang saya harapkan Bu Ari. Oke, iya sih saya juga tadi sudah memantau, mengamati pelaksanaan coachingnya juga berjalan dengan lancar ya. Kemudian sebenarnya Bu Mer sudah menemukan solusi atas permasalahannya juga ya tadi ya coachingnya. Betul sekali Bu Ari. Jadi benar-benar kompetensi yang akan saya capai di kesadaran penuh itu terlaksana dengan baik Bu Ari. Oh, iya. Seperti mencari solusi untuk PowerPoint, lalu saya hadir secara penuh pada proses coaching, dan saya juga betul-betul tidak melakukan aktivitas lain kecuali benar-benar aktivitas coaching saya bersama Alpha Bu Ari. Oke, jadi saya juga sudah bisa simpulkan permasalahan, kemudian solusi dari coaching juga sudah terpecahkan ya kan. Kemudian tadi Bu Mer juga sudah membawakan coaching dengan sangat baik, tercapaian indikatornya pun ya kan berhasil dicapai. Nah, ketika tadi meningkatkan kompetensi coaching dengan kesadaran penuh juga saya sudah melihatnya Bu Mer berusaha fokus, hadir seutuhnya, mendengarkan dengan baik, tidak melakukan kegiatan apapun gitu kan, sehingga pelaksanaan coaching bisa berjalan dengan lancar. Iya. Oke. Nah, sepertinya semuanya sudah berjalan dengan baik ya Bu Mer ya. Alhamdulillah sekali Bu Ari, saya juga merasa betul-betul terbantu dengan hadirnya Bu Ari. Setidaknya kemampuan coaching saya akan ada refleksinya atau tindak lanjutnya seperti itu Bu Ari. Baik, tadi sini juga saya sempat mencatat ya, mungkin bisa untuk menjadikan masukan lagi pada Bu Mer. Intinya pelaksanaan coaching tadi sudah berjalan dengan baik, kompetensi coachingnya Bu Mer juga meningkat gitu, dan kedepannya bisa dilaksanakan lebih baik lagi. Sekali lagi saya ucapkan selamat Bu Mer. Amin, amin Atas Bu Ari. coachingnya. Iya, semoga di kemudian hari saya tambah lebih baik ya Bu Ari. Oke. Ya. Iya, makasih ya Bu Terima kasih, Ari. Bu Mer. Iya, Ya. sama-sama. Ya. Sampai ketemu lagi ya Bu Ari.
Pak Foy, sesuai kesepakatan kemarin ya, yang sudah kita bicarakan ya Pak Foy, Pak Foy ingin melaksanakan coaching ya Pak Foy ya. Iya. Iya, tapi saya perlu menyampaikan dulu ya Pak Foy ya, kurang lebihnya ya Pak Foy. Kebetulan coaching yang Pak Foy akan laksanakan harus menggunakan alur tirta ya Pak Foy ya. Kita menggunakan alur cerita Bu, bukan oleh pemerintah ya. Iya betul sekali. Pak Foy, saya juga mau kasih gambaran nih, biar Pak Foy juga nggak bertanya-tanya. Kira-kira rubrik penilaian saya seperti apa? Oh iya Bu, penting tuh Bu. Iya benar. Sekali. Iya itu ada 4 ya Pak yang akan 4 kompetensi Bapak nanti pribadi sendiri itu akan dinilai dengan rubrik penilaian 4 macam ya Pak ya. Iya. Yang pertama tidak masih kurang baik, terus masuk ke baik ya Pak ya, terus masuk ke cukup baik, lalu sangat baik Pak. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi sebelum Bapak langsung ke coaching nih, saya mau tanya dulu nih Pak, kira-kira Pak, kompetensi apa sih yang akan Pak Foy kembangkan nih dalam pelaksanaan coachingnya Pak Foy nanti? Seperti yang saya pelajari saat itu ya Bu ya, saya akan berusaha untuk melakukan 3 kompetensi. Yang pertama, kehadiran penuh. Ya, kehadiran penuh, kemudian saya akan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan mendukung pada coach saya agar suatu saat coach saya itu bisa saya dorong untuk mampu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Seperti itu ya Pak Foy ya. Tapi Pak Foy, saya boleh izin ya Pak Foy? Nanti ketika Pak Foy melaksanakan coaching, saya mau dari agak sedikit kejauhan ya Pak Foy, Oh, iya. mengamati secara langsung ya Pak Foy ya. Coach saya juga tidak terlalu itu ya. Iya, biar nggak terganggu Pak Foy, nanti disangkanya kesannya ada siapa gitu kan, biar lebih dapat bercerita lebih lancar lagi coachingnya ya Pak ya. Dan satu lagi Pak yang mau saya tanyain Pak, ini kira-kira nih Pak, kapan sih pelaksanaannya Pak? Segera sih Bu, saya sudah berjanji dengan Pak Jaman ya. Iya. Dalam hal ini beliau sudah siap untuk melakukan coaching dengan saya. Nanti mungkin kebetulan hari ini kan masih ada waktu ya untuk kami ya. Iya Pak, iya Pak. Dan di situ fokus saya Bu. Iya. Dalam hal ini saya mau mencoba untuk melakukan observasi dengan kehadiran penuh. Kira-kira gimana tuh Bu, yang kondisi seperti itu? Masalah sih Pak, seperti itu Pak, dari indikator 3 yang tadi Bapak sudah jelaskan, saya rasa untuk kompetensi kehadiran penuh ya Pak, Ya. sudah mencakup di situ ya Pak. Dan saya juga berharap ya Pak, supaya ibaratnya kegiatan pengamatan yang saya lakukan dapat berguna bagi Pak Foy untuk pengembangan diri ya Pak Foy. Mohon dibimbing ya Bu, kira-kira Siap. misalkan di posisi saya itu ada kekurangan, Ya. sehingga saya sih pengennya nilai maksimal Ibu. Amin. Dari kriteria penilaian Ibu juga. Siap. Baik Bu, kalau begitu kira-kira Ibu bisa langsung melaksanakan pengamatan. Boleh, Pak. Jaman juga sudah kontak saya tadi. Boleh Pak, boleh banget Pak, biar semoga kalau kita melaksanakan coaching yang lebih cepat, setidaknya permasalahan dari Pak Nur sendiri akan terselesaikan. Baik, Seperti itu, ya, Pak. terima kasih Bu Mary. Iya. Saya akan segera ke ruangan lain untuk kita sama-sama melakukan observasi. Terima kasih juga Pak Foy. Assalamualaikum Pak Foy, apa kabar? Salam Pak Nur Jaman. Alhamdulillah kabar baik. Gimana Pak Nur Jaman kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Foy. Apa yang bisa saya bantu nih Pak Nur Jaman? Kemarin kan kita sudah saling komunikasi ya. Iya Pak Foy. Silakan. Maaf waktunya ya Pak. Mungkin karena kesibukan Bapak, saya boleh mengganggu sebentar Pak Foy? Iya. Kira-kira dari pembicaraan kita hari ini apa yang Pak Nur Jaman inginkan? Jadi gini Pak Foy, seperti yang saya sudah ceritakan kemarin ke Pak Foy, saya itu ingin berdiskusi tentang masalah yang saya hadapi pada proses belajar saya kelas Pak. Saya memilih berdiskusi dengan Bapak itu karena buat saya Bapak adalah orang yang sangat terbuka lah ya. Sama saja. Bapak juga Iya. seperti itu kan. Dan, bisa saling berbagi lah paling tidak. Harapan saya juga kita itu ingin berdiskusi dengan Pak Foy ini mendapatkan masukan, kemudian dapat membantu saya menyelesaikan permasalahan saya tadi saya sampaikan, dan ingin kualitas
mengajar saya itu menjadi lebih baik lagi, Pak. Baik. Nah, kira-kira selain kualitas Bapak menjadi lebih baik lagi, kita fokus ke masalahnya, Pak. Oke. Kira-kira Bapak ingin seperti apa nih penyelesaian masalahnya nanti di ujungnya gitu? Intinya saya ingin setelah mendapatkan ya masukan dan diskusi dengan Bapak, harapannya saya jadi lebih bersemangat lagi dalam mengajar, kemudian saya dapat pencerahan dan juga motivasi dan pembelajaran saya bisa meningkat nantinya, Pak. Seperti itu. Baik, kalau dari angka 1 sampai 10, Pak, kira-kira Bapak sekarang di posisi berapa? Kalau dari angka 1 sampai 10 ya saya introspeksi lah dari saya ya, Pak ya. Memang sih belum bisa maksimal sekali pada saat proses pembelajaran, belum optimal lah ya. Kalau saya kira-kira angka 8, Pak. Angka 8 itu udah hampir sempurna, Pak. Jadi optimalnya seorang mengajar iya. kita ini berakhirnya pada hasil siswa ya? Iya betul, Pak. Kira-kira ada masalah apa dengan masalah tersebut, Pak? Jadi memang ini sedikit curhat ya ke Bapak ya. Baik. Kenapa saya menghubungi Bapak untuk berdiskusi seperti ini? Karena memang saya itu ada suatu permasalahan di mana ada siswa saya pada saat saya berikan ulangan harian itu, kemudian semuanya dapat nilai bagus, tapi dia sendiri kurang bagus. Kemudian hasilnya itu saya sudah coba remedial. Oh, jadi sudah diremedial satu Iya. orang ini hanya Iya. satu, Pak? Ya ada 1-2 lah, nggak Satu, banyak dua. sebenarnya sih Pak. Cuman ya saya tidak ini aja, jadi kayak ada yang mengganjal gitu Pak di kelas gitu Pak. Berarti ini ada hubungannya dengan kemampuan Bapak mengajar gitu? Ya harapannya sih memang ada saran dan solusi dari Bapak ini agar saya dapat meningkatkan kemampuan mengajar saya agar optimal, sehingga pembelajaran di kelas itu bisa lebih menyenangkan, anak-anak lebih semangat lagi belajarnya. Ya Sampai harapan hasilnya maksimal. iya sampai hasilnya kalau bisa tidak ada anak yang remedial lagi. Iya. Harapannya seperti itu. Jadi di sini Bapak merupakan guru yang istilahnya pengen berhasil dari sisi pengajaran sampai ke hasil pengajaran itu sendiri, Pak. Betul sekali Pak Baik, Foy. kira-kira nih Hmm. ada nggak kendala ketika Hmm. Bapak menghadapi siswa di kelas? Kendalanya seperti apa? Selain menemukan setelah di asesmen ternyata ada 1-2 orang Iya, yang betul, Pak. belum maksimal. Kendala lainnya apa, Pak? Bisa nggak diungkapkan kembali sedikit saja? Jadi kendala lainnya itu memang apa namanya pada saat ulangan itu karena mungkin anak tidak memperhatikan dengan baik, ya, itu sebenarnya tidak banyak Pak, sehingga hasilnya tuh tidak maksimal Pak, itu kendalanya. Dan juga saya lihat tuh anak-anak pada saat saya memberikan materi di kelas itu terkadang mereka tidak memperhatikan Pak. Ada lah, nggak semuanya sih Pak. Makanya tadi saya beri skala 8 itu sebenarnya sudah bagus sih. Iya. Cuma ada aja gitu loh Pak. Berarti treatment di kelasnya ya, Pak ya? Iya, Jadi, betul. sebenarnya treatmentnya sudah bagus, cara mengajar Bapak juga sudah maksimal, Ya, tapi masih ada saja anak yang belum bisa maksimal ya memperhatikan. betul Pak. Nah, kira-kira ketika Bapak merasakan hal tersebut, berarti kan feeling dulu tuh kuat ya? Iya betul Pak. Feeling dulu kuat. Saya merasa oh kok belum maksimal nih saya ngajar gitu Pak. Baik. Nah, nanti ada nggak cara lain Pak untuk meningkatkan hasil belajar mereka itu? Ada sih Pak, sebenarnya saya sudah pernah mencoba nih Pak, tapi memang belum optimal saja pada saat pembelajaran. Saya sudah mulai mencoba menyisipkan video pembelajaran yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Menarik tuh, Pak. Iya, kemudian ditambahkan dengan games yang membuat suasana kelas lagi Game seperti apa Pak? game seperti kuisis itu Pak. Kuisis. Kan jadi ramai itu Pak di kelas. Ya kan? Ya
Tapi ada hubungannya dengan materi ya? Iya, kita hubungan dengan materi pembelajaran yang sudah kita berikan. Kemudian kalau lagi jenuh nih anak-anak, saya kadang memberikan ice breaking supaya mereka lebih semangat gitu loh Pak. Kan biasanya tuh kalau pas kebetulan jam siang mengajar anak-anak, dan kadang-kadang ya udah waktunya gitu Pak. Iya, Makanya kita kasih ice breaking. Jam rawan ya? Di jam rawan, habis istirahat, masuk, udah. Nah itu Pak. Nah sekarang kita fokus nih Pak ke Ya. permasalahan anak yang tadi masih kurang di remedial, Oke, juga baik, masih Pak. kurang. Kira-kira rencana ke depan sebagai sebuah kegiatan untuk anak-anak yang masih kurang ini, Bapak merencanakan apa? Jadi saya sudah merencanakan rencana nih Pak ya, sudah mencoba merencanakan akan memberikan bimbingan khusus. Bimbingan khusus? Iya, bimbingan khusus untuk membantu murid yang belum belum betul-betul memahami materi Pak. Nah itu planning gimana Pak? Rencananya gimana si Nah. bimbingan khusus ini? Jadi rencananya ini planningnya itu nanti akan kita lakukan pada saat pembelajaran, kemudian ada evaluasi, dan pada saat evaluasi ternyata hasilnya belum maksimal, kemudian sudah ada Meski sudah di remedial. udah di remedial, yang pastinya hasil dari situ baru saya akan memberikan bimbingan khusus pada anak yang memang belum memenuhi KKM di kelas. Jadi mereka dikumpulkan ya dari kelas-kelas yang Bapak ajar itu. Berdasarkan kelas masing-masing sih Pak. Masing-masing. Iya, masing-masing saja, tapi tidak Di luar jam pelajaran atau dalam jam pelajaran? masih di jam pelajaran Pak. Masih Karena di jam kita khusus, pelajaran. jadi kita akan mencoba melakukan bimbingan khusus itu di jam pelajaran dengan memberikan materi tertentu lah Pak gitu. Jadi kayak semacam tambahan gitu ya? Iya, semacam tambahan buat anak yang betul-betul susah untuk memahaminya Pak. Jadi sini kan perlu komitmen Pak ya? Iya. Jadi di dalam jam pembelajaran. Iya. Komitmen seperti apa nih Pak yang Bapak akan lakukan kepada mereka yang melakukan bimbingan khusus? Jadi memang dilema juga Pak. Ya. Karena ini membutuhkan waktu ya. Jadi Waktu memang lebih lah, ada kalau waktu gitu. lebih untuk itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi komitmennya adalah saya sudah merencanakan akan memberikan bimbingan khusus itu, menjadwalkan 1 kali dalam 1 bulan untuk murid yang betul-betul tidak mengerti Pak dengan materi yang saya berikan. Hanya 1 kali dalam 1 bulan? 1 kali 1 bulan. Lalu siapa yang bisa membantu Bapak nih? Kalau misalkan diperlukan percepatan nggak cuma sebulan, gitu, bisa sebulan 2 kali atau gimana? Jadi yang bisa membantu yang pasti adalah teman-teman satu MGB, satu bidang dengan saya Pak. Kayak itu Ya ya. saya ya satu guru itu Pak. Lalu siapa lagi Pak yang kira-kira bisa mempercepat? Nah memang sudah saya rencanakan untuk mengajukan ini sebagai agenda kegiatan sekolah pada wakil kurikulum Pak. Ada jadwal khusus di situ Iya, ya. biar Bimbingan di- khusus dengan jadwal khusus. Iya betul, supaya betul-betul dapat realisasi itu Pak. Berarti ini tidak hanya di pelajaran Bapak nanti, kalau sudah dipikul bisa jadi pelajaran yang lain juga. Ya bisa juga kita contohkan di materi saya terlebih dahulu, kalau Oh, itu iya. punya dampak yang bagus dan bisa bermanfaat buat anak-anak, tapi tidak tidak membebani mereka juga, karena kan takutnya dengan pembelajaran waktu seperti itu bisa membebani mereka, sehingga kurikulum nanti bingung sendiri gitu. Jadi ada 2 rencana Pak ya, di Iya. dalam pembelajaran, terus kalau nanti berkoordinasi dengan kurikulum Iya. diberikan jam khusus. Iya, bimbingan khusus kepada murid yang memang Saya rasa Bapak justru sudah mengeluarkan solusi sendiri nih Pak dari permasalahan Bapak ini sangat menarik. Nah sekarang setelah kita ngobrol panjang lebar nih Pak, perasaan apa nih yang Bapak rasakan nih setelah kita berbincang-bincang? perasaan saya itu sangat senang dan lega Pak, karena dengan adanya diskusi ini dengan Pak Foy sebagai guru saya Ya. jadi mendapatkan inspirasi. Begitu juga dengan Iya. saya Pak, karena kan mungkin masalah yang Bapak hadapi akan saya hadapi juga kelak gitu ya. Oke baik Pak. Dan Berarti
Bapak tinggal komitmen, kemudian kapan mau dilaksanakan ya Pak? Iya, betul. Untuk waktu pelaksanaan akan dilaksanakan harapannya sih bulan depan bisa berjalan. Iya. Nanti saat kita akan ketemu lagi. Saya pengen tahu nih Pak, progresnya seperti apa ya? Iya. Pergerakan dari apa yang Bapak alami mungkin bisa menjadi pengalaman bagi saya dan teman-teman lain. Betul. Baik Pak, itu saja sih yang bisa saya bantu. Mohon maaf Baik, Pak. bila ada kekurangan ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Nurjaman. Oke, terima kasih Pak Boy atas masukannya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Foy tadi hasil coachingnya Pak Foy? Alhamdulillah Bu, coach saya Pak Nurjaman sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Alhamdulillah ya Pak Ya. Foy. Tapi Pak Foy kalau sedikit kita mau menganalisis ya Pak Foy, kira-kira dari apa yang sudah dilaksanakan tadi Pak Foy terkait ini tercapaian kompetensi yang tadi Pak Foy sebutkan sama saya, yang juga indikator tadi, gimana tuh gambarnya Pak Foy? Ada hasil nggak? Ya, ketika saya melakukan coaching tadi, saya rasa saya sudah melakukan ketiganya. Pertama, itu kesadaran penuh. Dan saya sudah fokus untuk menemukan solusi dari apa yang Pak Nurjaman permasalahkan itu. Dan saya juga melontarkan pertanyaan-pertanyaan pemancing, juga pertanyaan istilahnya berbobot agar beliau bisa menemukan apa yang dijadikan solusi untuk permasalahan ini. Nah, di sini saya mendengarkan secara penuh Bu. Jadi diusahakan saya tidak terganggu dengan yang lainnya. Demikian sih menurut saya. Jadi fokusnya penuh pada coach saya Pak Nurjaman. Setuju banget Pak Foy. Tadi saya kebetulan mengamati dari jauh ya Pak Foy, dari tiga indikator yang tadi Pak Foy sebutkan benar-benar sudah terlaksana dengan baik, nggak kurang ke Pak Foy. Tapi boleh dong Pak Foy, saya sedikit mau Ya. nanya nih sama Pak Foy ini. Silakan, Bu, silakan. Iya, dari skala yang tadi apa ya 4 kriteria penilaian saya gitu ya Pak. Kira-kira tuh kalau boleh Pak Foy menilai diri sendiri nih, Pak Foy ada di posisi mana nih Pak? Wah, ini luar biasa nih Bu, kalau saya diperbolehkan menilai diri sendiri, saya kan sudah berusaha dengan maksimal ya, menggunakan semuanya sampai saya fokusnya itu sangat fokus kepada permasalahan yang ada. Saya sih maunya nilainya sangat baik Bu. Sangat baik ya Pak Foy ya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan saya masih butuh masukan-masukan dari apa yang agar saya bisa mengembangkan potensi kuliah saya. Betul, saya setuju banget Pak Foy. Ketika Pak Foy bilang sangat baik tadi, tapi jangan lupa Pak Foy, Iya. kita jangan jadi terlena ya dengan Iya, istilah betul. sangat baiknya ya Pak Foy. Iya, tetap harus ada kompetensi yang harus kita kembangkan di kemudian hari. Baik. Dan saya juga harap Pak Foy, kegiatan pengamatan yang saya lakukan dapat berguna bagi Pak Foy di kemudian hari sebagaimana refleksi ya Pak Foy ya. Insya Allah Bu. Jadi refleksinya juga saya minta sih dengan jelasnya tadi Bu. Iya. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk mengamati coaching yang saya lakukan. Sama-sama Pak Foy, semoga berguna ya Pak Foy. Sama-sama, Bu. Hasil pengamatannya Pak Foy. Berguna buat Sampai saya. ketemu lagi ya Pak Foy. Baik, terima kasih Bu Mary. Sama-sama. Gimana Pak Jamal? Alhamdulillah saya Ya, baik. Untuk kesempatan kita kemarin, Ya Pak. bahwa hari ini Bapak mau melakukan coachingnya Betul. terhadap Bu siapa? Bu Mary. Iya, Bu Mary. Baik. Nah, kira-kira keterkaitan dengan hal tersebut, Bapak akan menggunakan alur apa? Saya akan menggunakan alur beda Pak. Alur tidak. Berarti Bapak akan
akan berbicara dengan Bu Mary dan saya akan menjadi pengamatnya ya Pak ya. Betul Pak Boy. Nanti kita akan memakai rubrik penilaian coaching nih Pak. Kita obrolin dulu nih. Baik Pak. Pertama akan ada 4 kriteria. Oh baik Pak, saya sambil catat ya Pak, Boleh. kriteria itu Pak. Mulai dengan yang kurang baik, Oke, kurang baik, baik, cukup baik, cukup baik, dan sangat baik. sangat Nah, baik. ini sesuai dengan kompetensi yang nanti saat Bapak coaching. Oke, baik. Kira-kira Pak, kompetensi apa nih yang akan Bapak lakukan ketika Bapak coaching? Kita tahu dulu, baru kita bisa lanjut ke kriteria penilaian ini. Oke, baik Pak Boy. Supaya nanti saya mengetahui apa yang akan diperbaiki dari proses coaching saya itu akan mengembangkan kehadiran penuh Pak. Tuh, oke. Kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching saya. Tiga ya Pak. Iya Pak. Berarti ketiganya itu kan keterampilan coaching yang akan Bapak gunakan. Ya, Berarti kalau Bapak mendapatkan nilai sangat baik, Ya, berarti ketiga-tiganya sudah dilakukan. iya baik Pak. Baik. Misalkan hanya 2 yang Bapak lakukan, berarti masuknya ke hanya baik. Banyak baik ya Pak. Hanya baik. Karena Bapak sambil menyimak nih, tapi nggak dengerin coachingnya gitu. Iya. Berarti nilainya kurang ya? Bapak sambil main HP. Oh, nggak boleh. Nggak boleh Pak. Oke, baik, Harus baik, fokus Pak. di situ. Nah, dari 3 kompetensi tadi, Iya. kira-kira secara spesifik mana yang Bapak mau tekankan dulu nih dalam observasi? Jadi dari ketiganya tadi saya ingin mengembangkan yang paling fokus yaitu kompetensi kehadiran penuh Pak. Kehadiran penuh. Ya, betul Pak. Penuh ya, berarti di sini Bapak melakukan kehadiran penuh karena nanti yang lain akan ikut Pak ya. Iya betul, sehingga pembelajaran akan bisa maksimal Pak. Dengan kehadiran penuh itu. Kehadiran penuh berarti Bapak akan menyimak tanpa melakukan apapun tapi fokus Pak. Iya, akan fokus ke Nah, situ. kira-kira nih Pak, indikator tercapaiannya pada saat Bapak melakukan kompetensi tersebut Pak. Jadi begini Pak, pada saat kita sudah akan fokus dengan indikator tadi, jadi kehadiran penuh ini adalah yang harus fokus pertama untuk memecahkan masalah Pak yang akan dihadapi oleh coach saya nanti Bu Mary. Nah, kemudian yang kedua saya akan menatap lawan bicara saya ketika sedang berbicara. Jadi pada saat kita melakukan itu kita akan melihat gesturnya seperti apa sehingga kita tahu oh ini serius sudah sih sebenarnya. Nah gitu. Kemudian yang ketiga saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain coaching dengan coach saya dan saya akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh coach saya. Itu Pak. Tentunya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Oh ya tentu saja supaya coach saya itu akan menginformasikan apa permasalahan-permasalahan sehingga kita dapat yang memberikan masukan Pak ke coach saya. Baik. Nanti kapan nih Pak melakukan? Dan tadi Bapak sudah janjian gitu. Kapan yang akan dilakukan? Jadi hari ini saya sudah janjian sebenarnya dengan coach saya setelah kegiatan ini saya akan melakukan coaching dan Bapak boleh sebagai pengamat akan melihat bagaimana saya melakukan coaching pada coach saya. Sesuai dengan janji saya kepada Bapak yang kemarin ya. Iya betul Pak. Baik Pak, kalau begitu nanti saya akan mengamati pencerahan Bapak, tapi tidak secara langsung mendekati dari tersebut ya. Mungkin dari sini Bapak bisa disampaikan, kita sama-sama di sana dan kita akan melakukan observasi juga. Semoga tercapai dari pengembangan kompetensi coaching Bapak itu dapat dicapai sesuai dengan Bapak. Terima kasih Pak. Selamat mengcoaching. Siap Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Boleh saya duduk di sini Bu Mary? Boleh Pak Nur. Waalaikumsalam Pak Nur. Saya lihat Bu Mary kayaknya sibuk banget ngerjain apa ini dan lagi sibuk. Ibu kayaknya murung menyendiri, tidak bergabung dengan teman-teman. Apa yang lagi dihadapi sih Bu? Iya nih Pak Nur, saya sedang tidak bersemangat banget Pak Nur. Enggak deh, saya sendirian aja, agak males gabung sama teman-teman Pak Nur. Gini Bu, dengar Ibu ikut pelatihan kurikulum Merdeka Tingkat Nasional ya?
Ya, benar sekali itu Pak Nur, info yang Pak Nur dapat. Kompetensi ibu sangat bagus loh Bu. Namun kalau saya perhatikan, ibu jarang berdiskusi dengan teman-teman untuk membahas masalah pembelajaran. Memang menurut Bu Mary bagaimana sih sebenarnya? Sebenarnya saya pengen banget Pak Nur ngajak teman-teman rekan sejawat kita ini untuk berdiskusi ya Pak Nur. Bahkan saya kemarin 1 bulan yang lalu tuh ada kepikiran ide Pak Nur, ingin membentuk tuh komite pembelajar. Tapi saya agak jadi takut nih Pak Nur. Aduh, punya kompetensi bagus, so kenapa takut? Coba masalahnya apa sih Bu Mary? Kan Bu Mary ini kalau saya lihat itu kompeten. Silakan coba ceritakan kepada saya. Kalau boleh cerita sedikit ya Pak Nur ya. Saya sebenarnya ingin mengemukakan ide saya kepada teman-teman tuh Pak Nur. Tapi mengingat kejadian briefing kita yang 2 minggu lalu ya Pak ya. Ya. Ketika ibu kepala sekolah ingin kita tuh berpendapat gitu, mengemukakan ide gitu. Saya lontarkan tuh Pak beberapa ide Pak. Tapi ternyata 75% dari kita Pak tidak terima gitu loh Pak dengan ide yang saya sampaikan Pak. Jadi saya takut Pak Nur untuk ngomong tuh apa yang menjadi rencana saya gitu, apa yang menjadi yang ingin saya kegiatan yang ingin saya bentuk gitu Pak Nur. Takut saya tuh bener Pak Nur. Aduh, saya banget ya. Saya lihat itu Bu Mary berpotensi. Nih, kalau boleh saya tahu nih, sebenarnya apa yang Bu Mary takutkan sih dengan ide ibu yang ingin direncanakan itu? Takutnya hanya ini aja sih Pak Nur, ketika saya mengemukakan ide rencana saya boleh ya cerita masalah ide rencana saya ya Pak Nur ya. Kebetulan saya ingin sekali tuh Pak Nur merencanakan kegiatan FGD buat teman-teman. Kan di sekolah kita belum ada nih Pak Nur ya. Padahal kalau dilihat kompetensi guru-guru di sekolah kita itu maksud yang baik ya. Iya, banyak yang muda-muda kan? Iya, banyak pengalaman rata-rata Pak Nur. Tapi tidak ada satupun dari kita tuh yang tidak mau, yang tidak mengibaskan, yang mau mengibaskan kepada teman-teman yang lainnya. Seperti itu ya. Iya, makanya kenapa saya ingin sekali membentuk yang namanya fokus grup discuss gitu. Jadi apapun yang kompetensi yang kita dapat itu diibaskan ke teman-teman yang lain Pak Nur. Seperti itu Pak Nur. Itu ide yang sangat bagus Bu. Kalau boleh tahu nih, coba ceritakan sedikit dan secara detail. Iya. Kayak apa sih? Iya, jadi di kegiatan FGD ini saya rencananya ya Pak Nur ya, saya mau melaksanakan tuh setiap hari Kamis dari jam 1 sampai jam 3 sore. Tapi dengan catatan tutor sebayanya bukan hanya saya. Semua boleh tampil, semua boleh mengibaskan masing-masing ilmu yang mereka punya gitu. Jadi bisa secara bergantian, misalnya minggu pertama si Ali, minggu kedua si Sofia, ataupun minggu ketiga misalnya contohnya si Dina gitu Pak. Dan bahkan saya Pak kalau boleh dibilang Pak, saya sudah membuat Google Form-nya Pak. Jadi itu ya? Iya, saya sudah bikin Google Form-nya Pak. Google Form-nya fungsinya untuk apa? Untuk siapapun yang mau jadi tutor sebaya boleh mendaftarkan diri, lalu tinggal kasih tahu apa topiknya dan kira-kira dari jadwal yang sudah terjadwal dia mau ngisi di tanggal berapa tuh. Saya udah bikin Pak sampai ke situ Pak. Sudah dipermudah sebenarnya ya Bu ya? Iya bener Pak. Cuman ya itu ya tadi saya bilang sama Pak Nur, saya ada rasa khawatir Pak. Ini udah satu langkah yang sangat bagus Bu ya. Nah mungkin bisa dijelaskan Ibu agar teman-teman lebih menarik lagi mengikuti itu. Langkah awal apa awal dari perencanaan itu apa sih Bu? Kemarin sih langkah awal yang saya laksanakan ya Pak Nur ya, saya sudah menyusun jadwal secara terperinci, bahkan sudah ada rubrik keberhasilannya. Jadi ibaratnya pada pertemuan ke-1 ini dengan topik ini kira-kira berhasil nggak gitu acara FDD-nya ini. Seperti itu udah saya rencanakan Pak. Dan bahkan saya juga Pak Nur sudah mengkondisikan dalam arti di waktu yang tepat agar
kegiatan FGD itu tidak mengganggu pembelajaran di kelas, dan bahkan kalau bisa topiknya tidak melenceng dari seputar kita pembelajaran yang ada di kelas Pak. Mau tentang media, mau tentang metode itu bisa Pak dibahaskan kepada siapa saja Pak. Keren banget ya Bu. Itu jadi melibatkan banyak orang. Nah, sekarang pertanyaannya, perizinannya gimana itu? Nah, Pak Nur, itu juga sudah sampai saya pikirkan tuh Pak, kalau masalah perizinan. Iya. Saya sudah telepon ibu, beliau menyambut dengan baik sekali. Bahkan ketika saya bertelepon sama ibu minta dijadwalin untuk bercerita secara langsung kepada ibu dengan tangan terbuka bilang, boleh Bu Mary, akan kita jadwalkan khusus pertemuan saya sama Bu Mary. Dan bahkan ibu juga ketika saya ceritakan secara umum saja Pak, itu langsung bilang ini harus kita jadiin Bu Mary. Cuman Pak, saya masih khawatir Pak. Khawatirnya tuh ketika saya sosialisasi nanti akan terulang lagi tuh yang briefing kemarin Pak. Saya ditolak lagi sama teman-teman. Padahal ide saya sudah saya rencanakan secara matang, sudah menguras pikiran, tenaga, itu kok yang saya takutkan Pak. Itu rencana udah sangat bagus bro. Kalau saya lihat juga wah, keren banget itu bisa diterapkan ya. Dan pada saat pelaksanaan ibu sudah meminta izin ke kepala sekolah, sudah menyetujui. Kenapa tidak langsung dijalankan saja? Coba ibu bikin jadwalnya aja langsung. Kenapa? Saya kayaknya untuk sosialis secara langsung itu Pak masih kurang berani Pak. Percaya diri saya masih kurang Pak. Takut ditolak saya tuh Pak. Nggak usah takut ibu. Nah sekarang ibu pikir coba mungkin ada cara lain untuk mensosialisasikan itu agar lebih menarik supaya guru-guru ingin ikutlah andil coba. Nah itu juga rencananya. Itu sudah saya pikirkan sampai ke situ tuh Pak Nur. Rencananya Pak, saya juga mau membuat banner ataupun brosur ya Pak ya. Ya bikin dari Canva aja lah, nggak usah sampai ke percetakan atau editor gitu kan ya Pak ya. Iya. Media sosial. Benar Pak, bisa juga tuh Pak 100 WA kan bisa juga ya Pak. Instagram ya. Betul Pak, tapi dengan catatan tuh Pak di banner ataupun di brosur saya tersebut itu ada tuh Pak gambaran secara umumnya gitu. Kira-kira FGD itu seperti apa gitu. Bahkan saya sudah siapin juga tuh Pak, sudah saya cari kemarin yang terbaik ya Pak. Dari YouTube sendiri ya Pak, saya cari benar-benar yang terbaik tuh Pak. Dalam arti sekolah yang sudah melaksanakan FGD terus didokumentasikan, dimasukkan ke YouTube gitu. Saya lihat malahan kira-kira yang mana gitu dokumentasi terbaiknya. Itu udah saya simpen tuh Pak, saya link juga Pak, yang nantinya akan saya bagikan ke grup WhatsApp kita Pak. Dan rencana saya juga Pak, saya mau banget tuh Pak men-sharingkan tuh sharing testimoni gitu, testimoni tentang keterberhasilan yang positif dari kegiatan FGD tersebut Pak. Keren banget itu Bu. Ibu sudah merencanakan FGD itu dengan menghubungkan ke media sosial dan juga melakukan beberapa aktivitas. Itu luar biasa Bu. Itu rencana yang sangat-sangat baik Bu. Semoga bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Insya Allah ya Pak, saya nih Pak baru cerita sedikit sama Pak Nur aja. Siap. Level percaya dirinya agak lebih naik nih Pak. Jadi bersemangat Pak saya Pak ingin melaksanakan sosialisasinya lebih cepat lagi nih. Oke Bu Mary, syukur ya saya dan Ibu sudah mulai bersemangat lagi untuk mensosialisasikan FGD yang Ibu sudah rencanakan tadi itu. Kemudian dari rencana yang sudah Ibu planningkan dengan baik dan sudah mendapatkan perizinan dari kepala sekolah itu luar biasa loh Bu. Sekarang komitmen apa dari Ibu agar itu bisa berhasil? Saya sih berencana ya Pak ya, untuk komitmen awalnya saya mau berkolaborasi bersama teman-teman saya yang mau meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya untuk berpikir bersama-sama saya, pikir bareng ibaratnya ya Pak ya, sebagai panitia kecil nih Pak. Setidaknya ada yang mengukur keterberhasilan tuh kegiatan yang dilaksanakan pada hari itu gitu, dari segi topik, dari segi waktu, dari segi antusias peserta gitu. Saya harus punya panitianya juga Pak, seperti itu. Nah,
Kan teman-teman sudah nih, lalu dukungan apa dan siapa lagi nih agar komitmen yang tadi Ibu sudah rencanakan itu bisa berjalan? Tentunya Pak, kalau dari eksternal saya butuh sekali Pak kepala sekolah dan wakil kepala Oke, sekolah. kepala sekolah dan wakil ya? Iya, apalagi khususnya tuh wakil kurikulum ya Pak ya. Oh iya. Karena saya mau Pak topik yang nantinya yang menjadi materi yang menjadi yang akan dibawa teman-teman ini jangan terlepas, jangan keluar dari rambu-rambu yang notabene memang kita basicnya sekolah ya Pak. Gitu, jangan keluar dari kurikulum lah gitu. Dan setidaknya ibu kepala sekolah dan ibu wakil tuh meluruskan pemahaman saya ataupun panitia kecil ini yang sedikit bengkok gitu biar lurus gitu ya Pak. Bagus sekali sebenarnya Ibu, ide-ide Ibu dan rencana Ibu. Semoga saja dengan diskusi kita ini hati Ibu sudah menjadi merasa lebih senang lagi, bersemangat lagi, tidak merasa tidak nyaman lagi ya Bu ya. Iya, amin. Terima kasih banyak Pak Nur. Sudah kita sharingnya sudah baik. Saya sudah benar, bukan sedikit lega lagi ya Pak ya. Sudah lebih lega Pak. Dan saya juga berharap Pak, jika benar-benar program saya berjalan dan diterima dengan baik oleh teman-teman dan berjalan Pak, saya juga sangat benar-benar mengharapkan gitu kita dan rekan-rekan yang lain mau berbagi ilmu, kurang lebihnya seperti itu Pak. Oke, betul sekali dan bagus sekali ide Bu Neri itu. Semoga sukses ya Bu Neri ya. Program Amin. rencana Ibu. Sama-sama Pak. Makasih ya Pak ya. Sama-sama, Bu waktunya, Neri. Pak. Terima kasih. Baik Pak Nur, Ya. Pak Nur tadi sudah melakukan coaching terhadap Bu siapa? Sudah melakukan coaching pada Bu Mary. Ya. Baik. Alhamdulillah ya Pak kalau gitu. Jadi juga apakah Bu Mary sudah menemukan solusinya Pak? Alhamdulillah Pak, kalau saya tanya beberapa pertanyaan yang sudah berikan Bu Mary, kayak Bu Mary sudah mendapatkan solusi dari coaching itu. Alhamdulillah. Itu langsung saja kita akan membahas hasil coachingnya Bapak. Sebagai pengamat, saya akan menganalisis dari apa yang sudah dilaksanakan Bapak tadi. Oke, baik Pak. Dan kita bisa melakukannya bersama sebagai capaian kompetensi yang disampaikan dari awal tadi. Lalu apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai dari indikator yang sudah Bapak sebutkan sebelumnya? Baik Pak, tadi pada saat saya mengunci Bu Mary, saya sudah meningkatkan kompetensi coaching untuk kesadaran penuh Pak. Kemudian saya juga sudah fokus dalam menemukan solusi untuk memecahkan permasalahan yang disampaikan. Kemudian juga sudah mendengarkan secara penuh yang dikatakan oleh Bu Mary, sehingga kita tahulah permasalahannya dengan jelas dan detail. Dan dengan adanya fokus itu, yang pasti solusinya itu bisa terselesaikan Pak, seperti itu Pak. Jadi Bu Mary sudah menemukan solusinya dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Betul. jawab tadi ya. Baik, sesuai dengan saya amati sih Pak. Ya. Jadi sangat bagus sekali bahwa Bapak sudah hadir secara penuh, kemudian Bapak juga mendengarkan secara aktif. Jadi gesturnya sangat terlihat sekali bahwa Bapak fokus pada pembicaraan yang sedang diungkapkan oleh coach Bapak, dalam hal ini Bu Mary ya. Nah, secara langsung Bapak sudah diberikan catatan-catatan yang terbaik. Ya sudah Pak, saya sudah memberikan catatan juga pada saat saya melakukan coaching. Ya, tapi di sini saya perlihatkan secara ini checklist saya itu Bapak sudah melakukan keterampilan cium baik Pak ya. Ya terima kasih Pak. Berarti nilainya apa Pak? Kalau saya lihat dari checklist tadi, berarti kan semuanya sudah terpenuhi ya Pak. Berarti nilainya sangat baik dong Pak. Sangat baik. Oke, terima kasih Pak. Kita bisa mengembangkan keterampilan coaching. Kita sama-sama belajar Pak. Oke, terima kasih Jadi, Pak. terima kasih telah saya amati dan sudah dapat ini. Terima kasih keturunannya ya. Terima kasih Pak Boy sudah melaksanakan nilai. Terima kasih ya. Terima kasih.